Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Nah, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran memahami dan membuat reklame pada materi SBDP kelas 6. Nah, di dalam video pembelajaran ini kita akan belajar tentang reklame dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati contoh dan menjelaskan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame, logo, poster, dan buklet dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati contoh kemasan, siswa mampu menjelaskan pentingnya embalase sebagai identitas sebuah produk secara tepat. Apakah teman-teman pernah memperhatikan papan iklan di pinggir jalan? Nah, papan iklan tersebut disebut dengan reklame. Oke teman-teman, mari kita belajar reklame. Mari kita simak video pembelajaran hari ini, pengertian reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame dibuat untuk mengenalkan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Contoh reklame. Reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embalase, plakat, buklet, dan lain sebagainya. Syarat reklame yang baik mencakupi: yang pertama, mencolok; yang kedua, jelas dan singkat; yang ketiga, menarik; dan yang keempat, dilakukan berulang-ulang. Macam-macam reklame menurut pengadaannya ada dua. Yang pertama, reklame komersial, yaitu dibuat untuk kepentingan bisnis bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, reklame non-komersial, yaitu mengajak, menghimbau, dan menyampaikan informasi. Macam-macam reklame menurut medianya ada tiga. Yang pertama, reklame audio, yaitu diwujudkan melalui suara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada reklame visual, yaitu reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Nah, yang ketiga ada reklame audio visual, yaitu reklame yang menggunakan audio yang berupa suara dan visual yang berupa gambar. Agar memahami tentang reklame, yuk kita simak contoh-contoh reklame berikut ini. Logo merupakan gambar atau sketsa yang memiliki arti tertentu dari suatu perusahaan, organisasi, produk, negara maupun lembaga. Selain itu, logo bersifat singkat serta mudah diingat sebagai pengganti nama sebenarnya. Nah, logo dapat menggunakan elemen gambar, hologram, tulisan, dan lain-lain. Logo memiliki ciri khas seperti warna dan bentuk. Selain itu, logo merupakan simbol atau gambar pada identitas visual. Fungsi logo yang pertama sebagai identitas, yang kedua sebagai media penyampaian informasi, yang ketiga sebagai media persuasi, yang keempat sebagai sarana promosi dan presentasi. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Tujuan poster.
Yang pertama, sebagai media publikasi agar masyarakat dapat membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada pada poster tersebut. Yang kedua, tergantung dengan apa yang diinginkan, pembuat poster bisa untuk tujuan komersil, mencari simpati publik, mencari perhatian masyarakat, dan lain-lain. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan buklet? Nah, jadi buklet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Buklet umumnya dibuat sebagai media promosi. Kelebihan buklet sebagai media promosi adalah ukurannya yang kecil sehingga dapat dengan mudah dibawa dan dibagikan kepada target konsumen. Nah, di samping itu, buklet lebih mudah menarik perhatian target konsumen dengan adanya gambar, ilustrasi, dan penjelasan singkat mengenai hal yang ingin dipromosikan. Fungsi buklet yang pertama sebagai media promosi, yang kedua sebagai katalog produk, yang ketiga sebagai company profil, yang keempat sebagai manual book. Embalase atau kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai salah satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Fungsi peranan kemasan atau embalase, yang pertama melindungi dan mengawetkan produk, yang kedua sebagai identitas produk, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi. Selain itu, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya produk makanan, dari kemasan orang sudah dapat mengenai rasanya. Walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut, ciri pada kemasannya mengkonsumsikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, memuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.